channel Clinomic. Kalau kamu baru gabung di channel ini, kenalin aku Denia. Aku sehari-hari kerjanya sebagai pengacara, tapi kalau weekend suka bikin-bikin konten buat Clinomic, sebuah platform yang kita sebut cuan lestari media karena kita banyak ngebahas konten seputar gaya hidup yang peduli lingkungan dan bisnis yang ramah lingkungan. Nah, di video kali ini aku mau menceritakan dan ngasih lihat WFA desk setup aku di Mini Responsible House, rumah yang aku tinggalin sekarang, sekaligus berfungsi sebagai kantor. Nah, selama pandemi ini kan hampir 1,5 tahun lebih ya kita tuh kerja di rumah. Dan jadi kalau misalnya kalian lihat video turnya Clinomic, sebenarnya ruangan ini kalau sesuai desain adalah master bedroom buat aku sama Aldi. Tapi karena anak-anak masih kecil, jadi sementara kita tuh masih tidur di atas dan ruangan ini bener-bener full jadi kantor gitu untuk sehari-hari aku kerja sama Aldi. Dan sekarang aku mau kasih lihat desk up setup aku sehari-hari kalau aku kerja di Mini Responsible House ini. Jadi ini adalah bentuk meja yang emang kita pakai di Mini Responsible House. Meja ini bisa dipakai untuk jadi standing desk ataupun meja biasa. Ukurannya sebenarnya agak lucu sih, karena sebenarnya meja ini adalah sisa kayu bekas dari proses pembangunan rumah Mini Responsible House. Detail ukuran dari meja ini sebenarnya udah pernah dibahas di postingannya livingloving.net. Nanti link postingan ini akan aku share di description boxnya ya. Jadi kamu bisa lihat jelas di situ. Tapi kalau kamu mau bikin desain meja seperti ini, sebaiknya memang disesuaikan dengan tinggi badan kamu sih, karena ukuran nyaman setiap orang kan bisa beda-beda ya. Awal mula meja ini akhirnya jadi standing desk juga karena sebenarnya ukurannya nggak pas sih. Akhirnya ditambahin kayu di bawahnya dan ukurannya jadi bisa jadi standing desk. Baru-baru ini aku nambahin satu monitor lagi untuk aku kerja, dan supaya tingginya pas setara dengan mata aku taruh dokumen-dokumen yang udah nggak kepake lagi sebagai alasnya. Seneng banget nemu monitor nganggur di gudang, karena di kantor aku juga aku sehari-hari sebenarnya pakai 2 layar, jadi emang udah kebiasaan. Supaya kabel konektor nggak kemana-mana, aku pasang jepitan kayak gini di ujung meja. Kenapa mesti pakai 2 layar monitor? Sebenarnya masalah kebiasaan aja sih, karena aku kan sehari-hari pasti selalu diskusi sama tim lewat Teams chat atau WhatsApp. Terus aku juga selalu buka email, abis itu juga aku suka Zoom meeting atau online meeting, call dan sebagainya, dan lebih enak aja kalau ngelihatnya pakai 2 layar. Kalau misalnya kamu nggak punya monitor tambahan, kamu bisa pakai handphone atau tab loh dengan aplikasi yang namanya Duet. Tinggal download aplikasinya, terus pasang kabelnya, terus udah deh, bisa langsung dipakai jadi ekstra monitor si tab atau iPhone kamu itu. Kadang aku juga suka pakai aplikasi ini kalau lagi di luar. Beberapa perintilan lainnya yang selalu ada di mejaku adalah tentunya tempat buat naruh pensil dan bolpen. Si vas kecil ini, vas yang aku dapat dari Kontur Lab. Mereka bikin vas ini dari puntung rokok bekas loh. Area bawah meja ini sebenarnya bekas rak buku dari rumahku yang lama. Sekarang lumayan sih bisa naruh beberapa perintilan. Dan inilah working from home desk setup aku di Mini Responsible House. Adalah working setup desk setup aku yang sekarang ada di Mini Responsible House. Sebenarnya meja ini kan emang meja standing gitu kan, dan kita bisa berdiri terus, dan kalau aku baca-baca si layarnya ini tuh kayak harus sejajar gitu sama mata kita. Nah, kebetulan aku nemu layar komputer cadangan di gudang, nggak kepake, bekas kantor yang lama, jadi aku langsung pakai aja di sini. Buat Aldi juga udah ada. Terus aku taruh beberapa dokumen yang udah nggak kepake, print out untuk jadi basis supaya ini bisa sejajar sama kepala aku at least lah sedikit. Walaupun ini sebenarnya belum sejajar banget, tapi lumayan lah. Terus ini kursinya dari IKEA. Nah, ini ada kayak semacam storage box gitu, bekas dari rumah lama, dan lumayan sih buat naruh beberapa barang di sini. Terus ini ada undang-undang PT, wajib banget harus punya karena setiap hari pasti buka ini. Terus ini ada kalender dari kantor aku, suka banget, juga mesti banget taruh di sini. Dan ini ada lukisan yang
dibikin sama Aldi. Ini dijual loh by the way di Clinomic Shop. Terus ini juga ada vision board. Belum vision board banget sih karena masih ditulis-tulis aja, nggak pakai gambar-gambar. But yeah, this is basically most of our goals. Fire, happy, healthy, wealthy. Itu aku mantra banget, setiap hari harus baca. And then ini juga Aldi kan kerja di Bappenas ya, and you know Indonesia kan punya rencana pindah ke ibu kota baru, so we probably gonna move to the new capital, we'll see. No COVID, terus progres anakku yang kedua, and then our travel bucket list if one day we can travel again. And this is sustainable passive income alias Jono Sari sih basically. Perintilan lain yang selalu ada di meja kerjaku adalah bolpen isi ulang kayak si Parker ini. Aku udah beberapa tahun ini sih pakai bolpen isi ulang atau fountain pen kayak gini yang tintanya bisa dibeli secara terpisah untuk kemudian diisi ulang. I love it. Aku juga suka banget pakai pensil Joico kayak gini untuk pengganti stabilo. Untuk notebooks, aku suka banget pakai bukunya Figure Notes Company yang series Rebel Books karena ini terbuat dari recycle paper. Sebenarnya mayoritas catatan-catatan aku semuanya udah serba online dan digital, tapi aku masih tetap kadang-kadang pakai notes kayak gini sih, terutama untuk gambar-gambar atau offload apa yang ada di kepala aja sih basically. Jadi sering banget gambar-gambar atau scribble-scribble kalau lagi istirahat di buku ini untuk refreshing. Nah, perintilan berikutnya adalah lipstick dari my favorite brand, Runa Beauty, yang sekarang podcast episodenya udah tayang di Clinomic Radio, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan any other podcast platform lainnya yang bisa kalian dengerin. Mereka adalah salah satu brand favorit aku banget, harus didengerin podcastnya. Terus ini juga ada Botanina, aromaterapi spray yang calm and focus. Terus ada minyak kayu putih caplang dan hand sanitizer. Itu dia cerita dari Mini Responsible House Diary kali ini. Sebenarnya ruang kerja ini masih berantakan banget dan kita punya rencana untuk reorganizing karena bisa dilihat kalau di sebelah sana tuh, tara, barang-barangnya masih berantakan banget. Kita lagi mau nyari sih beberapa barang yang mungkin kita beli atau kita cari untuk organize barang-barang dokumen-dokumen yang ada di sana untuk lebih rapi. So, ditungguin cerita lebih lanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan follow juga akun sosial media Clinomic lainnya. Bye!